Jadi kita itu Indonesia sudah ada dalam keadaan KLB polio itu sejak 2022 dan sampai sekarang masih tetap timbul kasus-kasus polio baru yang terlapor ada di beberapa provinsi. Di Aceh, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai di Papua. Dan selain KLB, kita juga melihat bahwa hasil asesmen dari WHO, Indonesia itu termasuk daerah beresiko polio. Karena kalau kita lihat cakupan imunisasi polio juga belum tinggi dan merata. Oke, baru di beberapa provinsi tadi ya, Dok, ya. Beberapa provinsi yang bisa capai itu pun kadang-kadang ada fluktuatifnya. Jadi kita memang Indonesia termasuk Sulawesi Utara daerah beresiko untuk terjadinya polio. Jadi sebagai respons KLB ini maka harus ada gerakan masif untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak kita khususnya yang umur 0 sampai 7 tahun. Jadi pemerintah menyediakan layanan imunisasi polio terutama untuk mencegah polio yang disebabkan oleh virus polio yang tipe 2. Jadi seperti kita ketahui kan penyebab polio itu ada 3 macam virus. Jadi ada virus polio tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, kita ini dari tahun 2022 itu kasus-kasus polio yang disebabkan virus polio tipe 2 itu masih terus ada. Karena itu khusus untuk pin polio ini vaksinnya ini berbeda dengan jenis vaksin yang rutin biasa yang sudah biasa diberikan. Nah, jadi ini yang khusus dia mengandung anti untuk memberikan kekebalan bagi virus polio yang tipe 2. Nah, untuk Sulawesi Utara sejak pencanangan teman-teman di kabupaten kota 15 kabupaten kota sudah melakukan kerja keras sepanjang 1 minggu ini. Kalau secara keseluruhan memang Sulawesi Utara sampai tanggal kemarin 30 Juli kita masih 59%, hampir 60%. Jadi masih harus ada upaya lebih keras lagi. Jadi di beberapa kabupaten kota cakupannya sudah bagus. Misalnya di Bolsel itu mereka 81%. Ya. Tapi memang kalau kita lihat ada beberapa daerah yang memang harus kerja keras, ekstra keras lagi ya, Dokter betul. Gisel. Dan kalau kita lihat justru di daerah perkotaan. Jadi Manado juga berarti. Manado. Jadi kota-kota Mobagu tuh yang paling rendah capaiannya. Kemudian Tomohon, Bitung, Manado. Itu yang 4 paling bawah. Nah, memang kami lihat ada tantangan tersendiri memang di daerah perkotaan. Meskipun kita selalu berpikir bahwa perkotaan itu kan mudah dijangkau. Betul, aksesibilitas gampang. Iya, tapi ternyata tidak semudah itu ketika kita melakukan program seperti ini. Nah, mungkin nanti Dokter Daisy yang bisa memberikan gambaran yang lebih detail apa sih yang terjadi di masyarakat di perkotaan. Kalau yang capaian di misalnya kepulauan itu termasuk bagus. Yang nomor 2 tuh Talaut 72%, Sangihe 70%, Bolmut. Jadi memang kalau kita lihat untuk di Sulawesi Utara itu tantangannya justru ada di perkotaan.